Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faras Ahmad Rashid dari kelas 2A D4 dengan NIM 231524006. Di sini saya akan menunjukkan proyek untuk UTS Komuraf Praktik. Proyek saya bertemakan angklung. Fokus utama saya adalah menggambar angklung dan membuat aplikasi untuk memainkan angklung dengan tangga nada yang berbeda. Saya akan menjelaskan karya-karya yang saya buat. Yang pertama, pada karya 1 saya membuat pola-pola dasar untuk membangun motif-motif yang akan ditampilkan. Yang pertama ada motif angklung. Saya menggunakan trapesium, persegi panjang dan lingkaran. Kemudian dilanjut ada motif sisi angklung dan penopangnya. Kemudian motif pendopo, motif bunga, dan motif pohon bambu. Pada karya 2, saya mengimplementasikan rencana untuk transformasi atau animasi yang akan diaplikasikan. Pada angklung, saya menggunakan translasi untuk menggetarkannya. Kemudian sisi angklung, saya juga menggunakan translasi untuk menggetarkannya ke atas dan ke bawah. Kemudian rotasi dan translasi untuk perpindahan bunga dan perputarannya. Kemudian pada karya 3 saya mengimplementasikan fill atau mengisi bentuk-bentuk dasar tersebut dengan draw polygon. Jadi yang bentuk dasar tadi belum terisi dengan warna, sekarang sudah terisi dengan warna. Kemudian pada karya 4, di sini adalah karya final yang saya buat. Di sini kita bisa memainkan angklung-angklung dengan 8 tangan nada yang berbeda. Di sini saya menyertakan panduannya. Ada tombol-tombol apa saja yang digunakan untuk menggunakan angklung. Di sini ada A, S, D, F, G, H, J dengan tangan nada yang sudah saya jelaskan di sini. Kemudian balik ke karya 4, saya akan menyobanya. Untuk kecepatan bunga, saya menggunakan slider di sini yang mengatur kecepatannya ya. Kemudian rotasi bunga mengatur kecepatan rotasi yang diimplementasikan pada bunga dengan skala 0,1 sampai 10. Kemudian kita juga bisa mematikan animasi pada bunga jika merasa terganggu. Seperti itu saja, simpel. Lanjut di kode. Untuk kode saya menggunakan beberapa file yang utama seperti transformasi primitif. Pada file primitif ini saya meletakkan algoritma seperti algoritma menggambar garis seperti line DDA dan line Bresenham. Tetapi pada project kali ini saya menggunakan line Bresenham untuk menggambar garis-garis. Kemudian saya menggunakan transformasi fast, file transformasi fast untuk membuat beberapa fungsi transformasi yang digunakan seperti translasi dan rotasi. Kemudian screen helper ini tidak terlalu pentingnya, ini hanya untuk main menu dan ya main menu. Kemudian untuk folder tombol atau button sini saya implementasikan untuk jenis-jenis beberapa jenis tombol seperti check button. Di sini ada algoritmanya untuk menjalankannya. Kemudian scene button, di sini algoritma saya menerapkan algoritma untuk mengganti setiap scene pada tombol-tombol. Kemudian algoritma untuk slider ada di file slider helper. Untuk main menu saya mengimplementasikan animasi pada main menu seperti yang bisa dilihat tadi.
Jadi animasi gerak-gerak kayak gini aja. Nah, sekarang yang utama ada di shapes. Nah, di sini saya mengimplementasikan bentuk-bentuk dasar, algoritma untuk membuat bentuk-bentuk dasar. Nah, pada file bentuk dasar .cs, file-file ini berguna untuk menampung fungsi untuk menggambar bentuk dasar tanpa warna atau cuman garis-garis outline saja. Nah, untuk menggambar bentuk dasar dengan warna yang terisi dengan warna, saya menggunakan file field bentuk dasar. Kemudian untuk scenes, yang paling utama saya membuat kelas induk yaitu base karya yang akan di-inherit ke beberapa file atau kelas berikutnya seperti base karya 1 and 2. Nah, di sini saya mengimplementasikan beberapa fungsi untuk menggambar motif. Pada file ini saya membuat fungsi untuk menggambar motif untuk karya 1 dan 2, yaitu motif yang masih belum terisi. Sebagai contohnya gambar bunga di sini, saya menggunakan gambar bunga menggunakan drawing circle, kemudian transformasi untuk menggambar lingkaran, meletakkan lingkaran. Kemudian base karya 3 and 4, saya menggunakan file ini untuk meletakkan fungsi-fungsi untuk menggambar motif-motif pada karya 3 dan 4 atau motif yang sudah terisi dengan warna. Kemudian pada karya 1 saya mengimplementasikan fungsi-fungsinya. Karya 2 saya mengimplementasikan fungsi dengan animasi. Di sini kita bisa lihat ada fungsi proses sudah terisi dengan beberapa logika animasi. Kemudian pada karya 3 serupa dengan mengisi logika animasi, tapi pada karya 3 saya mengisi di draw. Untuk karya 4 berisi logika animasi dan logika untuk semisal import audio dan interaksinya. Jadi ya seperti itu. Seperti di sini ada saya mengimplementasikan fungsi input untuk kondisi-kondisi di mana jika tombol ditekan apa saja yang harus dilakukan oleh program dan seterusnya. Nah, untuk reminder, desain yang saya gunakan di sini mungkin hampir sama dengan desain kelas sebelah. Jadi kami sebenarnya membuat desain di satu Figma yang sama. Jadi kami bekerjasama untuk membuat desainnya saja, tetapi dalam implementasi kode kami tidak tidak ada plagiat sama sekali ya gitu. Implementasi kode kami sendiri, tapi desain kami mungkin berbarengan untuk mempermudah saja. Baik, hanya seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.